lagi di mata kuliah mata kuliah CRM ya. Hari ini ada hari Kamis ya, tanggal 12 September 2020, session 6. Materi yang kita bahas mengenai sosial CRM ya. Di era revolusi industri 4, CRM semakin berkembang ya, dengan menggunakan alat bantu sosial media. Jadi tidak hanya melihat dari sisi pengelolaan customer menggunakan aplikasi, tapi bagaimana perusahaan bisa masuk ke dalam sebuah jejaring sosial atau networking sosial yang ada pada pelanggan ya. Kita lihat di sini bahwa definisi dari social CRM itu sendiri menurut Paul Greenberg menjelaskan bahwa social CRM merupakan yang menitik beratkan ya, atau menekankan pada titik fokus bisnis perusahaan kepada pelanggan ya, dari sisi proses bisnis, ekosistem, relasi, interaksi, dan brand. Nah, menurut Fabio Cipriano di sini dia membagi masa gitu ya, masa bahwa CRM konvensional ya dianggap sebagai CRM 1.0, sedangkan CRM yang sudah menggunakan sosial media itu dianggap sebagai CRM 2.0 ya, sama seperti aplikasi ya, menganggap atau mengibaratkan seperti kalau kita sebut itu, kalau aplikasi itu ada rilisnya ya, seperti rilis 1, 2 gitu ya, generasi gitu ya, sama seperti generasi ya. Nah, begitu juga dengan Fabio Cipriano, dia bahwa generasi era saat ini adalah sudah masuk kepada era CRM 2.0, yang mana media sosial sudah diikut sertakan dalam CRM ya. Ini manfaat dari sosial CRM itu sendiri jelas ya, bahwa kalau kita lihat di sini ya, kita akan melihat ya lebih kepada pendekatan dan kontinuitas ya, dalam mengenal pelanggan. Dan yang kedua adalah memudahkan proses transaksi ya, ini. Nah, ini adalah salah satu atau dua manfaat ya dari CRM itu sendiri ya, dilihat dari sosial CRM-nya ya. Nah, kalau kita lihat ya, perbedaan CRM dengan sosial CRM itu dirumuskan dalam 3 kelompok ya. Dilihat dari hubungan sosialnya ya, terus dari kekayaan intelektual, dan juga bisa dilihat dari formulasi 5W plus 1H ya, ini ya 5W plus 1H ini ya. Kalau kita lihat di sini, jadi 5W itu nanti akan kita bahas ya, apa itu 5W ya, apa itu 1H ya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan sosial ya. Perusahaan dan pelanggan itu sebenarnya memegang kendali ya, itu kalau dilihat dari hubungan sosial ya, memegang kendali ya, perusahaan dengan pelanggan, dia ikut serta dalam memegang kendali, baik itu dari sisi teknologi ya, ini yang digunakan ini ya, sisi teknologi yang digunakan ya, maupun di sini dari sisi ekosistem bisnis perusahaan ya, ini ya, dari sisi ekosistem. Kalau melihat dari sisi ekosistem, ini berkaitan dengan bagaimana siklus ya bisnis perusahaan itu berjalan sehingga membentuk sebuah ekosistem
ya ini. Nah, kalau dia menggunakan hubungan sosial, ya bagaimana ekosistem bisnis perusahaan membentuk sebuah jejaring, ya keterkaitan antara pelanggan dengan sebuah komunitas, ya perusahaan dengan komunitas, tentunya komunitas yang ada di customer atau pelanggan, ya. Tentu di sini juga ada proses bisnisnya. Terus yang keempat, yang kaitannya dengan mindset dan strategi bisnis perusahaan, ya ini. Selanjutnya terjadi hubungan relasi, ya di dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya ada jalur komunikasi yang digunakan. Tentu ini kaitannya dengan jalur komunikasi media sosial yang digunakan, ya ini. Nah ini, jadi ketika terjadi hubungan sosial, ya dalam sebuah customer relationship management, ya maka perusahaan dan pelanggan itu akan memegang kendali. Jadi tidak hanya dipegang oleh perusahaan kendali tersebut, tapi dipegang juga oleh pelanggan customer, baik itu teknologinya, ya ekosistemnya, proses bisnisnya, mindset dan strategi bisnisnya, relasi yang terjadi dalam sebuah ekosistem maupun jalur komunikasinya yang digunakan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya teknologi yang digunakan oleh perusahaan di era revolusi di sini, ya. Nah ini, ya di era revolusi industri 4 ini, CRM tidak hanya sekedar mengelola, ya aplikasi seperti manajemen akun, manajemen kontak, ya terus juga manajemen penjualan, ya terus juga yang kaitannya dengan manajemen tools, yang kaitannya dengan manajemen layanan, manajemen lead. Tetapi di sini di dalam sosial media, ya di dalam sosial CRM itu dia mengelola tools, ya mengelola tool yang melakukan pemantauan, ya monitoring terhadap pelanggan, ya ini, ya dengan memanfaatkan teknologi data mining ini, ya. Nah ini teknologi data mining, big data, data warehouse dan machine learning, ya ini. Jadi tidak hanya mengelola, ya aplikasinya, ya tapi mengelola kecerdasan buatannya, istilahnya ya, artificial intelligence gitu, ya. Ini sekarang eranya sudah ke sana, ya. Bagaimana perusahaan mengelola data sehingga menjadi sebuah keputusan, ya dengan menggunakan teknologi data mining, ya baik data warehouse, ya maupun dengan menggunakan machine learning, ya ini. Nah ini adalah dinamik CRM, ya yang ada pada Microsoft, ya dimana di sini kalau kita lihat, ya customer mengirim email, ya lalu ada tracking, ya di sini di Microsoft Dynamics CRM, ya ini. Lalu nanti ada sebuah umpan balik request, ya request yang dilakukan oleh alat atau teknologi machine learning di sini, ya sehingga machine learning inilah yang melakukan, ya di sini request, ya yang melakukan kegiatan proses, ya bagaimana, ya histori data customer yang sudah terkumpul ini diolah, ya dengan menggunakan teknologi machine learning sehingga menjadi sebuah keputusan strategis, ya dalam mengelola customer, dalam mengelola pelayanan, ya dalam membuat sebuah produk baru, ya ini. Nah ini kalau kita lihat ekosistem bisnis perusahaan antara yang CRM konvensional dengan sosial CRM, ya dari segi ekosistem bisnisnya, ya ekosistem bisnis perusahaan untuk CRM konvensional ini, ya didominasi oleh perusahaan. Artinya di sini perusahaan fokus pada pelanggan melalui telepon, ya fax, email, chat atau VoIP, ya
Jadi perusahaan tidak bisa masuk ke dalam sebuah ekosistem pelanggan. Ya, ini. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini ya. Perusahaan ya ini tidak bisa masuk ke dalam sebuah ekosistem. Nah, ini ya ekosistem pelanggan. Nah, sedangkan kalau social CRM ini perusahaan di sini ya, ekosistem bisnis perusahaan di sini dikuasai oleh pelanggan. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan perusahaan menempatkan dirinya di sini ya, pada ekosistem ya, di sini pada ekosistem pelanggan. Melalui apa? Melalui social networking, melalui media sosial. Nah, ini sehingga apa yang terjadi? Sehingga perusahaan bisa masuk ke dalam sebuah ekosistem pelanggan, sehingga perusahaan bisa tahu ya komunitas yang ada di pelanggan seperti apa, ya kebiasaannya, tren produk yang ada di komunitas seperti apa, ya kebutuhan-kebutuhan ya yang diinginkan oleh customer seperti apa. Nah, itulah social CRM kalau kita lihat dari ekosistem bisnis perusahaannya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya pemodelan proses bisnis CRM ya dengan pemodelan bisnis sosial CRM di sini. Kalau kita lihat di sini ya pemodelan proses bisnis ya yang ada pada CRM ya. Di CRM ini disilahkan sebagai CRM 1.0 ya. Oh, ini misalkan ya di sini. Ya, ini berorientasi pada proses kegiatan ya ini. Proses kegiatan dalam CRM sehingga menjadi sebuah proses sentrik ya, yaitu melakukan sebuah kegiatan targeting, ekspansi, acquisition ya ini, dan retention. Jadi 4 hal inilah yang ditangani nantinya oleh bagian marketing, bagian penjualan, sales, dan bagian customer service. Nah, apabila pemodelan bisnis sosial CRM itu dia akan melakukan sebuah pemodelan bisnis ya yang berfokus pada komunikasi. Nah, ya padahal komunikasi ya padahal komunikasi sehingga yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan atau sesama pelanggan ini terjadi sebuah conversation centric ya, terjadi sebuah sentral komunikasi ya ini. Sehingga di sini ya terjadi sebuah komunikasi yang saling berkaitan ya, antara perusahaan dengan komunitas, perusahaan dengan pelanggan ya. Dan yang kedua ini berfokus kepada evolusi proses ya untuk meningkatkan value chain sini ya. Nah, ya ini ya ini. Sehingga jelas di sini bahwa pemodelan bisnis sosial CRM ini mengarah kepada komunikasi sentris, conversation sentris. Ya, sehingga di sini perusahaan diuntungkan gitu ya. Dia bisa melihat gitu ya, dia bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan pelanggan yang ada dalam sebuah komunitas yang ada di media sosial ya ini. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah sebuah evolusi ya. Jadi ini adalah sebuah evolusi. Ini adalah CRM konvensional ya untuk CRM 1.0 dan ini adalah CRM social CRM 2.0 yang tadi ya menurut Fabio tadi ya. Hingga di sini di CRM 1 ada sebuah target retention, acquisition ya di sini, dan expansion, acquisition sini ya. Yang ini mana tugas dari marketing, sales, customer ya. Tapi kalau di CRM 2 atau social CRM ini menjadi sebuah establishing need ya. Ini menjadi sebuah discussion ya. Ini sebuah discussion, sharing ya, sharing impression, experience ya ini. Jadi artinya apa?
ada sebuah kolaborasi, ya, sebuah kolaborasi ya antara customer dengan pelanggan, antara customer dengan perusahaan, ya, bahkan antara pelanggan dengan pelanggan, ya, di sini, sehingga terjadi sebuah support proses, ya, ini operation proses, sehingga akan memberikan sebuah nilai di sini, ya, ini di sini jadi lebih fleksibel, ya. Kalau ini masih dikuasai oleh perusahaan, kalau ini masing-masing mempunyai peranan, masing-masing memegang peranan dalam sebuah komunitas CRM, ya, di sini, ya, ini, ya, jelas di sini conversation centric, ya, ini. Nah, mindset dan strategi bisnis perusahaan, ya, kalau kita lihat di sini, kalau CRM, ya, CRM 1.0, ini mindsetnya perusahaan itu berfokus kepada bagaimana di sini, ya, memuaskan pelanggan, ya, ini kalau kita lihat, ya, mindsetnya, ya, bagaimana perusahaan memuaskan pelanggan, jalinan hubungan baik dengan pelanggan, ya. Nah, sedangkan social CRM ini mindsetnya dan strategi bisnis perusahaannya tidak hanya menjaga hubungan baik, ya, dengan pelanggan, tapi juga di sini dia memproduksi produk, ya, produk dan jasa, ya, tetapi juga bagaimana dia membawa manajemen sosial media ke dalam CRM mereka, ya. Nah, ini jelas, ya. Ini kalau ini CRM 1.0 ini atau CRM konvensional, dia berfokus pada memuaskan pelanggan, ya, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Sedangkan ini untuk social CRM, dia tidak hanya memuaskan pelanggan atau menjalin hubungan baik dengan pelanggan, tapi perusahaan juga harus bisa membawa manajemen sosial media ke dalam CRM mereka, ya. Jadi artinya apa? Perusahaan harus bisa di sini, ya, membawa strategi bisnis mereka ke dalam sebuah komunitas yang ada di dalam customer, tentunya yang ada di dalam sosial media, ya, bergabung dalam sebuah komunitas yang ada di Facebook misalnya, di WhatsApp, Telegram, ya, LinkedIn, ya, dan sejenisnya, ya, itu. Nah, itu adalah sebuah strategi bagaimana mindset itu bisa dibawa ke dalam sebuah komunitas, ya. Nah, ini kita lihat hubungan relasi yang terjadi, ya, ini kalau perusahaan masuk ke dalam sebuah sosial media, ya, sehingga membentuk sebuah sosial CRM di sini, ya. Ini ada tim, ya, ini membentuk sebuah jejaring, ya, jejaring sosial di sini, ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Ini CRM 1.0, ya, berfokus kepada individual relationship, ya, customer to customer, company to partner, dan sebagainya, ya. Ini di sini kita lihat, ya, customer, perusahaan, kompetitor, supplier, partner, ya. Nah, sedangkan CRM 2 atau social CRM ini dia melakukan sebuah kolaborasi, ya, fokus on kolaborasi relationship, ya, ini kolaborasi dengan customer, dengan supplier, dengan kompetitor, ya, ini, ya. Makanya sekarang eranya sudah era kolaborasi, ya, bagaimana Gojek kerjasama dengan partner atau kolaborasi dengan partner supplier, ya, itu partner dengan para pelapak penjual barang, ya, ini, ya, ini, sehingga terjadi sebuah multiple connection sini, ya, ini. Nah, untuk jalur komunikasi perusahaan dengan pelanggan, ya, jalur komunikasinya kalau untuk yang konvensional, ya, CRM 1.0,
Ini jalur komunikasinya standar menggunakan chatting, ya, email, web, telepon, fax, SMS. Tapi kalau social CRM, ya, atau CRM2, dia sudah memanfaatkan sosial media, ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, ya, YouTube, ya, blog, ya, forum, ya, video streaming, ya, ini YouTube, ya, wiki, ya, ini Facebook, ya, udah jelas, IG, ya, LinkedIn, dan RSS, ya. Nah, ini, ya, RSS ini adalah sebuah info-info terbaru yang secara otomatis terkirim, ya, sehingga kita tidak usah lagi membuka webnya, ya. Nah, ini contoh RSS pada Microsoft Dynamics CRM, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan RSS ini, ya, sehingga masuk ke dalam sebuah informasi yang ada dalam sebuah perusahaan, sehingga update terbaru ini bisa masuk, ya, apa saja yang sudah terupdate saat ini, ya. Ini sama seperti kita kalau melakukan subscribe, ya, ketika kita melihat YouTube, ya, terus kita subscribe, otomatis kita akan dikirimi video-video terbaru. Nah, itu RSS hampir sama seperti itu, ya, tidak jauh lebih dari itu. Kalau ini berupa berita, sedangkan subscribe, ketika kita melakukan subscribe, kita akan dikasih link video-video terbaru, ya, yang dibuat oleh YouTuber, ya. Nah, itu, ya. Ini, jadi kalau dilihat dari kekayaan intelektual, ya, ini yang ada atau terkandung dalam social CRM, ya, baik itu yang ada di CRM, ya, CRM 1.0 maupun social CRM, itu berupa data. Ini adalah sebuah kekayaan intelektual, ya, karena data ini mahal, ya. Terus informasi, ya, terus apa lagi di sini, ya, laporan, ya, ini konten multimedia, ya, konten multimedia berupa iklan, ya, promosi, ya, ini buah pikiran tertulis, ya. Nah, ini jadi jelas bahwa kekayaan intelektual kalau untuk CRM 1.0 ini milik pribadi perusahaan. Nah, sedangkan untuk ini, ya, CRM, social CRM, ya, ini social CRM, ya. Ini social CRM. Bentar, ya. Ya, ini social CRM, ya, kita rubah dulu.